Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan penanganan harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis cukup gerimis 21 Desember 2023. Hari yang cukup menarik, sempat melemah tapi ada rebound, dan seperti biasa nanti kita mengenai IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampai aja. Bisa video Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, jadi sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi hari ini, di mana transaksinya 10,7 T dengan pergerakan asing hari ini masih net buy 382 miliar. Dominan di pasar reguler 377 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 4,8 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Kita mulai dari BBCA 379 miliar, Bank Mandiri 111 miliar, Telkom 81 miliar, Goto 32 miliar, TPIA 30 miliar, Brand 26 miliar, BRPT 20 miliar, Alfamart 19 miliar, AMMN 14 miliar, Inco 12 miliar, Cepin 6 miliar, MAPI 6 miliar, Bevin 4 miliar, dan Bukalapak 4 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada MDKA 61 miliar, BBNI 60 miliar, BBRI 59 miliar, Astra 33 miliar, Indosat 30 miliar, Avia 15 miliar, BRIS 13 miliar, Film 13 miliar, SMGR 10 miliar, INKP 8 miliar, INDF 6 miliar, Pegas 3 miliar, Excel 3 miliar, MNCN 2 miliar, Mayora 2 miliar, Adaro 2 miliar, MTEK 1 miliar, dan T-Game 1 miliar juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya, di mana IHSG hari ini berhasil rebound, ya, melemah 0,14%, cuman candlenya cukup ada reject. Ini cukup menarik sebenarnya, karena kemarin kita itu kan breakoutnya pakai gap ya. Nih, tanggal Rabu 20 Desember itu kan kita breakout resist, tapi meninggalkan sedikit gap, dan ini langsung tertutup di hari ini gapnya. Dan bahkan ketika menutup gap pun rejectnya juga cukup kuat, mengindikasikan bahwa area 7200 sudah menjadi support IHSG, dan selama tidak closing di bawah 7200 harusnya IHSG arah masih ke atas seperti itu. View-nya juga belum berbeda jauh, intinya sekarang kita masih uptrend, mengikuti uptrend channel ini ya, dan karena berhasil higher high, maka kita bakal ke target selanjutnya. Untuk view resisten krusialnya di 7300 sampai 7375 inilah area all time high. Kalau dia berhasil breakout, saya yakin IHSG bakalan jauh. Tapi sebelum ke sana, biarkan kita tunggu market yang mengkonfirmasi breakout area tersebut. Support 1 7200, support 2-nya di 7120, baru support 3-nya di 7050 sampai 7000. Gunakan area tersebut sebagai patokan. Cuman yang jelas kalau dia udah jebol 7100 udah kurang bagus. Sedangkan untuk resist terdekat di 7300, I guess all time high, dan kalau misalkan berhasil breakout itu baru bakalan sangat cakep. Toleransi masih sama, kita bisa gunakan EMA 20 sebagai patokan IHSG selama tidak closing di bawahnya. Sebenarnya kalau misalkan kita mengukur tren apakah dia masih kuat atau enggak, itu jawabannya adalah di divergent ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya masih belum ada divergent. Jadi so far so good tren IHSG. Mungkin kalau misalkan di intraday sudah terjadi pelemahan, misalkan kita ke 1 jam ya, di mana harga terus-menerus naik, sedangkan indikator juga masih ikut naik sini hitungannya walaupun mulai same high. Tuh, jadi so far masih so good lah kalau menurut saya. Intinya ini selama belum patah uptrend masih bisa gunakan untuk trend following. Dan ya, gunakan area tadi dan coba selalu batasi resiko. Kita langsung masuk beberapa sampilan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas BRIS, kemarin udah kita bahas ya. Itu dia mungkin karena terlalu banyak retail yang lihat, jadi dikasih koreksi dulu hari ini. Cuman menurut saya so far masih on track BRIS itu. Dan selama tidak jebol 1600, arahnya masih breakout 1800. Kecuali dia jebol 1600. Pinjam dulu 100. Untuk yang dijualin asing pada kurang menarik ya, spreadnya kecil-kecil. Kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Entah kenapa saya pengen bahas Big Bang, cukup konsisten. BBCA kemarin net buy, hari ini juga net buy lagi. Kita coba cek saham yang kemarin sudah sempat disundul ya sama brand. Oke, kita bahas BBCA, di mana hari ini BBCA kembali naik 0,27%.
Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat masih oke. Terakhir BBCA koreksi dengan membentuk sebuah pattern broadening ya. Dia bottom di 8675, bottom pertamanya di 8600, masih merespon downtrend line, membentuk higher low dan akhirnya terbentuk sebuah higher high seperti itu. Sudah berhasil breakout dan ini sudah sangat cakep kalau menurut saya. Ini juga yang kemarin bikin IHSG gap up ya. Jadi walaupun dia sempat kesundul market cap-nya tapi masih punya taji lah bahasanya. Ini saham paling konsisten kalau menurut saya. Dan kalau kita perhatikan pun juga volumenya bagus. Ketika kemarin dia menguat disertai dengan volume yang cakep juga. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bahas price action saham ini, BBCA itu nggak perlu bahas banyak-banyak sih. Intinya hold aja karena dia bakalan selalu naik karena trennya masih bagus. Cuman kalau misalkan kita spesifik ke view kecil, yang jelas dia sudah berhasil breakout, tinggal menuju ke targetnya. Targetnya ke berapa? Kita bisa tarik Fibonacci dari all time high-nya BBCA ya. Itu di area berapa nih kemarin? 9450 sampai kemarin bottom di 8600. Dan ini adalah beberapa resist dari BBCA. Kalau kita perhatikan udah nggak ada resist lagi, terakhir tinggal 9450. Yang cakep adalah kalau dia breakout 9450, maka target di 9775 sampai 10.000. Memang nggak ada yang salah dari hold BBCA itu, tinggal santai-santaian aja seperti itu. Untuk support saya rasa udah di 91. Ini udah jadi support BBCA, sedangkan resist gunakan area tadi. Price action bagus, transaksi lebih bagus lagi, arahnya juga cakep sini kayak breeze sih. Ada potensi mau breakout resist, tapi biarkan market yang mengkonfirmasi lah ya. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Dengan kita melihat BBCA, ini melihat potensi IHSG, bahwasanya ada potensi untuk breakout itu. Cuman biarkan lagi-lagi ya, biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Seperti itu. Untuk BBCA, saya lanjut, saya pengen bahas TPIA. Ini juga BRPT Group ya, yang larinya kuanceng. Kita bahas TPIA, di mana hari ini dia masih naik 3,52%. Candlenya masih oke, volumenya juga masih terlihat oke, walaupun sudah ada indikasi pelemahan. Ini ternyata setupnya cakep banget, serius. Tuh dia terus-menerus membentuk sebuah continuation. Kalau kita track ke belakang, terakhir dia pun juga saham uptrend ya. Setelah melejit di sini. Di sini dia bikin uptrend channel. Nih. Dia bikin uptrend channel dan akhirnya breakout dari resisten uptrend lainnya. Artinya apa? Artinya slope menguat dan sudah terbukti bahwa naiknya semakin liar. Kalau kita ke view kecil, ini beberapa kali TPIA bikin continuation. Yang pertama di sini, ini terlalu jelas. Continuationnya sangat-sangat jelas. Ini satu continuation, dia lanjut. Di sini dia sempat retracement dulu, bikin continuation lagi, dan masih lanjut lagi. Dan akhirnya ya sekarang tinggal trend following aja. Dan bahkan kalau kita perhatikan ya, ini agak mengerikan memang. Ada continuation lagi di sini. Bullish pennant ya, dan dia berhasil breakout ke atas. Kalau by teori targetnya sih setinggi tiangnya. Cuman lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Karena ini sudah all time high ya, bahkan target bisa 8100 TPIA ini. Gila Pak Prayogo, apa dia mau jadi orang terkaya di dunia ya? Di Indonesia udah terkaya, kenceng banget naiknya. Dan ya saham-sahamnya pun juga masih potensial untuk naik seperti itu. Untuk sekarang karena ini di ketinggian ya, supportnya agak kurang jauh, agak cukup jauh. Jadi ya jangan FOMO aja. Intinya untuk area konsol sekarang masih di sini 49 sampai 46. Kalau teman-teman masih punya average di bawah 4600, silahkan hold dengan trailing stop santai. Mungkin bisa candle per candle ya. Biasanya kalau udah ngikutin kayak gini tinggal pakai low-nya aja. Maksudnya gimana? Ini kan low-nya 4670. Ini low-nya 4880. Ini low-nya 5020. Ini low-nya 5325. Hari ini low-nya 5675. Nah, ini bisa digunakan untuk TS. Candle per candle gitu. Artinya kalau dia pergerakannya masih impulsif, dia nggak bakalan lower low. Jadi nggak bakal kena TS-nya sampai nanti akhirnya dia kena. Intinya jaga profit dan jangan lupa selalu batasi resiko. Price action bagus, transaksi juga auto bagus. Kalau misalkan mau pakai moving average sebagai trailing stop, mungkin bisa pakai MA5 karena dia cukup sensitif ya.
nih tinggal diikutin aja selama nggak closing di bawah EMA 5. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Intinya masih oke TPIA ini. Tapi kalau untuk baru mau entry, belum ada setup dan jangan sampai FOMO. Kita lanjutkan masih di yang jualin asing. Saya pengen coba bahas AMMN. Aman Mineral kemarin juga salah satu IPO fenomenal, tapi gimana tetap kalah sama BRPT Group. Oke, ini juga kemarin sudah kita bahas ya, AMMN, di mana hari ini dia turun 3,08%. Candlenya cukup solid, volumenya juga sudah agak kurang bagus. Kalau kita perhatikan, seller sudah mulai dominan. Terakhir kita bahas di sini, kalau teman-teman ingat pembahasan saya ya, intinya dia awalnya trennya kuat ya. Ini tren tuh bisa kita lihat dari slope. Slope itu kemiringan. Di sini kan naiknya masih kuat. Di sini dia mulai melemah. Di sini dia mulai melemah lagi, dia lebih lemah lagi, dan akhirnya seller pun muncul juga. Gagal higher high dan sekarang sudah didominasi untuk seller. Kalau menurut saya, dilihat dari volume-volume ini dan juga price actionnya, saya rasa arahnya AMMN ini mau reversal dulu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, jangan lupa pasang TS. Tapi kalau baru mau entry, amannya sih cari yang lain dulu aja. Itu kalau menurut saya. Dan untuk patokan sekarang bisa gunakan di sini. Ini area krusial AMMN, itu di area 5.900 sampai 5.850. Selama nggak jebol masih boleh hold yang punya average di bawah itu. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 5.850, saran saya sih atur-atur porsi aja. Karena apa yang naiknya kuat, koreksinya juga bakalan kencang. Misalkan 5.850-nya jebol, next stopnya di sini, ini 5.100-an, support selanjutnya. Tapi kalau dia jebol yang 5.100, jelas bakalan super dalam AMMN. Jadi kalau misalkan teman punya average di atas 5.850, atur stop loss, jangan sampai lupa. Tapi kalau misalkan punya average di bawah itu, tinggal pasang trailing stop. Dan kalau dilihat dari bentuknya aja, ini udah jelas seller dominan ya. Start dari sini nih, 30 November ini udah seller, candle seller, tambah volume jumbo. Ini juga candle seller lagi. Ketika naik pun juga naiknya lemah. Nih ya, candlenya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil. Turun lagi, volumenya gede lagi. Ini udah kelihatan kalau pergerakannya didominasi oleh seller. Tanda-tanda mau koreksi. Tapi lagi-lagi biarkan market yang konfirmasi. Untuk sekarang patokannya di 5.850. Kita lihat transaksinya, belum mulai kelihatan adanya distribusi. Ya sempat ada sih, signifikan di sini. Dan dari momentum moving average pun juga mau dead cross. Jadi sepertinya untuk AMMN, party sudah mau selesai. Ya ke depan nggak tahu apakah dia bakalan kembali swing high lagi. Tapi untuk jangka pendek saya rasa arahnya adalah koreksi. Makanya kalau teman-teman punya barang, apalagi yang average-nya jelek, harus atur-atur porsi. Dan yang penting sama selalu batasi risiko aja. Untuk AMMN, saya lanjutkan. Saya pengen coba bahas, kita masuk ke yang merah-merah. Hari ini yang merah-merah kita coba cek. Dalam banget itu Raja itu. Ini juga healthcare pada rotasi. Hari ini yang jalan perkapalan ya. Healthcare-nya pada rehat. KF kemarin udah kita bahas. WIM itu juga masih mau koreksi. Apa nih yang merah-merah nih? Kurang ada yang menarik. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. Tadi kebetulan saya juga sudah ngecek dikit hijau-hijaunya. Saya pengen bahas yang IMAS. Ini kemarin beberapa kali ditungguin naiknya, dan akhirnya naiknya baru sekarang. Oke, kita bahas IMAS, di mana hari ini dia berhasil naik 24,69%. Candlenya solid, arah dengan volume yang terlihat breakout. Kalau kita bandingkan dengan volume-volume sebelumnya, sebenarnya belum terlalu signifikan, tapi awal yang baik lah ini bahasanya. Terakhir IMAS saham fenomenal, dia berhasil naik nggak pakai koreksi sama sekali dari 31 Maret sampai kemarin puncak di 12 Mei. 1 bulan naik berapa bagger ini ya? 100%, 200% dalam waktu sekian bulan. Dan ya, memang ini kelihatan dari big view-nya pun juga sudah reversal karena dia baru keluar dari cup and handle-nya seperti itu. Di area resist dia koreksi sampai kemarin bottom di area 1220. Beberapa kali mencoba untuk breakout. Sempat kegocek di sini juga kita ya. Nih, gagal breakout, koreksi lagi ke samping, kirain bakal breakout, masih turun lagi, dan akhirnya sekarang dia sudah beneran berhasil breakout. Maka dari itu kita sudah bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah 3370.
sampai low-nya itu ada di 1200. Dan ini adalah beberapa resist dari si IMAS. Kalau kita perhatikan juga bukan tanpa alasan dia berhenti di 1530 karena itu adalah area Fibonacci 0,236. Dan kalau kita perhatikan dari big view-nya sih targetnya di sini 27 sampai 2280. Cukup menarik, bisa masukin ke watchlist, pantau koreksinya. Untuk support masih cukup jauh juga. Itu ada di area sini sekitar 13. Kalau misalkan siapa tahu ya bisa dikasih koreksi ke 1300, ini sangat menarik untuk buy on weakness. Seperti itu. Kita incar cari inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuma untuk ke depan masih belum ada yang tahu. Siapa tahu besok dia langsung breakout naik ke 1780 pun bisa juga. Yang penting jangan FOMO, kalau mau entry cari setup yang bagus karena ini baru aja breakout. Intinya bisa dimasukin watchlist, kalau ada setup baru entry. Untuk resist bisa gunakan Fibo ini 1530, 1780, 2010, 2280, 2700. Dan ya, upside-nya terlihat masih bagus. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksi juga auto bagus, masih ada sisa akumulasi dari IMAS, nggak habis barangnya. Ini bisa masukin watchlist banget sih. Mulai dari 14 lah ini udah bisa antri buy on weakness. Kalau teman-teman nggak suka nawar pelit ya. Kalau suka nawar pelit masih di 1320, 1350 sampai 1320. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak suka nawar pelit, itu bisa start cicil dari 1430 sampai 1320. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk IMAS ini juga dua lipo. Wah, ada dua lipa, ada dua lipo. MLPL, MPPPA pada naik ya, tapi belum pengen saya bahas entah kenapa, biarkan jalan dulu aja. Ini kapal-kapalan juga kena sell on strength, semoga teman-teman nggak ada yang nyangkut ya. Oke, kayaknya itu dulu aja yang saya bahas malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus. Jangan lupa saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman satu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.